Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen yang bernama Lois Langer. Dari pekerjaannya sebagai penegak hukum, nampaknya ia sedang sibuk menunggu kedatangan seorang informan yang bernama Thomas untuk sebuah informasi terkait penjualan senjata ilegal. Begitu urusannya sudah selesai, Thomas segera berjalan menghampiri Lois untuk menyerahkan informasi penting yang telah ia peroleh. Namun siapa sangka saat hendak menyeberang jalan, tiba-tiba Thomas muntah dan tampak lemah. Melihat hal itu, sontak Lois refleks untuk mendekatinya. Sayangnya ketika ia sedang mencoba menolong, kepalanya tanpa sengaja terserempet spion bus yang melintas, hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Begitu Lois siuman, ia segera menanyakan kepada dokter tentang keberadaan rekannya. Dokter pun kemudian membawanya ke ruang jenazah. Dan di sanalah Lois mengetahui bahwa Thomas telah meninggal dunia, yang secara visum akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Namun Lois tidak begitu yakin akan penjelasan tersebut karena ia tahu bahwa Thomas tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Dan benar saja begitu tubuh Thomas ia periksa kembali, Lois melihat beberapa lubang kecil di bagian lehernya. Temuan itu membuat Lois yakin bahwa kematian Thomas bukan karena penyakit, melainkan akibat pembunuhan. Sementara itu cerita beralih ke kota New York, Amerika yang menampilkan seorang wanita bernama Eleanor. Diketahui kalau ia adalah seorang jaksa yang tengah menyelidiki perusahaan bernama IBBC atau International Bank of Business and Credit, di mana perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik pencucian uang dan sejumlah perdagangan senjata ilegal. Penyelidikan yang dilakukan Eleanor tersebut ternyata selama ini juga sudah dikerjakan oleh tim Lois dan Thomas. Tak lama kemudian, Lois memberitahu Eleanor bahwa Thomas telah tewas, yang ia duga kalau Thomas dibunuh oleh seseorang. Singkat cerita, di kantor kepolisian Jerman, Lois bertemu dengan Eleanor. Di sana, Lois secara terbuka menceritakan semua yang ia ketahui akan kematian Thomas dengan beberapa kejanggalannya. Ia menjelaskan bahwa sebelum proses otopsi, ia sempat melihat beberapa lubang kecil di tubuh Thomas, tanda bahwa ia kemungkinan tewas akibat terkena peluru beracun. Lois pun menduga pihak IBBC telah menyewa seseorang untuk membunuh Thomas, karena saat itu Thomas memiliki informasi penting mengenai kejahatan yang sedang direncanakan oleh bank tersebut. Meskipun Lois telah secara terbuka menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki, namun pihak kepolisian tetap tidak mempercayai keterangannya. Makanya, Lois dan Eleanor segera meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya kita diperlihatkan satu sosok pria lagi yang bernama Wexler. Ia adalah salah satu orang kepercayaan di perusahaan IBBC. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda bayaran yang akan ia berikan sebuah misi yang tidak biasa. Tanpa banyak bicara, Wexler pun menyerahkan sebuah flash disk berisi data lengkap tentang target yang akan menjadi korbannya tersebut. Sementara itu, Lois terus melanjutkan penyelidikannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan IBBC. Dalam proses itu, ia melihat sebuah berita tentang kecelakaan yang menewaskan seorang pria bernama Andre Climont. Menariknya, pria tersebut ternyata adalah orang yang sempat berbicara dengan Thomas di awal film tadi. Yang mengejutkan, kecelakaan itu terjadi pada hari yang sama, hanya berselang beberapa jam setelah pertemuan mereka. Menyadari bahwa perusahaan IBBC terlibat dalam banyak kejahatan, Lois segera pergi ke kantor Interpol tempat ia bekerja. Ia pun bermaksud meminta izin kepada atasannya untuk menyelidiki kasus kecelakaan yang menewaskan Andre, rekan dari Thomas. Namun, setelah mendengar penjelasan Lois, sang atasan langsung menolak permintaannya karena kasus tersebut tidak termasuk dalam wewenang Interpol. Tak lama kemudian di kantor IBBC, Lois yang sudah berada di sana berencana akan bertemu dengan sang pemimpin bank tersebut yang bernama Jonas.
Mr. Scarson. Berdasarkan hasil penyelidikannya, Lois begitu yakin jika perusahaan tersebut telah ikut terlibat dalam banyak aksi kriminal besar. Bahkan diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kematian rekan-rekannya sendiri. Berhubung karena Jonas tidak dapat ditemui, Lois akhirnya berbicara dengan penasehat IBBC bernama Martin White. I'm Martin White, the IBBC. Dalam percakapan tersebut, Lois menyinggung tentang kecelakaan yang menimpa Andre karena ia merasa ada kejanggalan. Sebab pada waktu kejadian, Jonas sang atasan diketahui berada di area yang berdekatan dengan lokasi kecelakaan itu. Namun hasil dari pertanyaan yang diajukan justru menunjukkan bahwa bukti yang dimiliki Lois tidak sesuai dengan dokumen resmi. Dan kebetulan saja karena saat itu seorang pengacara dari tim IBBC berada di sampingnya. Ia pun mengatakan kalau dokumen milik Lois dianggap tidak valid lantaran isinya berbeda dengan dokumen yang dimiliki pihak pengacara tersebut. Sesaat setelah keluar dari ruangan itu, Lois menerima telepon dari Eleanor. Dalam panggilan tersebut, Eleanor memberitahu bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya racun sianida yang sudah bercampur dalam darah Thomas. Namun kadar racunnya sangat kecil, sehingga sulit dipastikan apakah kematiannya benar-benar akibat pembunuhan. Saat masih berbicara di telepon, seorang tiba-tiba menyenggol Lois, membuatnya tersadar akan kemungkinan bahwa Thomas mungkin terbunuh karena disuntik racun dengan cara serupa. Lois pun segera mengejar orang itu, tetapi setelah didekati, ternyata orang tersebut hanyalah pejalan kaki biasa yang tak tahu apa-apa. Beberapa waktu kemudian, cerita beralih kepada Eleanor yang mencoba menghubungi istri dari korban kecelakaan misterius sebelumnya. Ia berniat menggali informasi lebih jauh tentang kemungkinan hubungan suaminya dengan pihak IBBC. Namun, wanita itu tampak gelisah dan menolak berbicara karena takut terseret dalam kasus tersebut. Setelah kejadian itu, Eleanor mendapat pesan yang mengarahkannya untuk bertemu dengan seorang pria bernama Umberto Calvini. Di waktu yang lain, Lois yang tampak bosan akhirnya menemui temannya Victor. Setelah berbincang sebentar, Lois ingin mengajaknya keluar untuk berbicara secara pribadi. Tapi Victor menolak karena udara di luar sangat dingin. Merasa ada yang janggal, Lois kemudian memeriksa telepon di rumah Victor lalu menghancurkannya. Dari situ, ia menemukan bahwa telepon tersebut ternyata telah dipasangi alat penyadap. Menyadari hal itu, Victor pun panik dan mengajak Lois berbicara di luar rumah agar lebih aman. Begitu mereka keluar rumah, Lois mulai membahas sosok penting yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut. Seorang pengusaha besar di bidang kontraktor yang juga merupakan calon Perdana Menteri dari Italia. Topik itu muncul karena sebelumnya Eleanor mendapat pesan dari istri korban kecelakaan yang memintanya menyelidiki lebih dalam keterkaitan orang tersebut. Selain itu, pria berpengaruh itu diduga terlibat dalam pemasokan senjata ilegal untuk IBBC. Karena alasan itulah, Lois dan Eleanor berencana untuk menemuinya di keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Lois dan Eleanor akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Asur yang nantinya akan bertugas mempertemukan mereka dengan calon Perdana Menteri Italia yaitu Umberto Calvini. Dalam pertemuan dengan Calvini, Eleanor langsung menanyakan alasan mengapa pihak IBBC membeli begitu banyak rudal dan sistem pengendali melalui Anda. Calvini pun menegaskan jikalau senjata-senjata tersebut akan distok oleh mereka, lalu kemudian dijual kembali ke negara-negara di Timur Tengah. Namun yang membuat Lois heran adalah Calvini mengakui bahwa keuntungan dari transaksi itu sebenarnya tidak seberapa besar. Lantas untuk apa Calvini melakoni bisnis itu? Barulah kemudian Calvini mengungkapkan bahwa tujuan utama IBBC berbisnis dengannya sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengendalikan aliran uang di saat konflik global berlangsung.
Nah, dengan stok persenjataan yang IBBC miliki, maka negara yang saat itu sedang berperang otomatis akan memesan melalui mereka dengan cara hutang sementara. Dan dengan begitu, IBBC bisa menguasai perekonomian serta arah politik negara-negara tersebut. This is not about making profit from weapons. It isn't to control the conflict. Control the conflict. No. The IBBC is a bank. Namun tak lama kemudian percakapan mereka terpaksa terhenti karena Calvini harus segera bersiap untuk menyampaikan pidatonya. Dan sebelum pergi ia meminta Lois dan Eleanor untuk menunggunya dan bertemu kembali setelah acaranya selesai. Ketika Calvini sedang menyampaikan pidatonya di hadapan banyak orang tanpa ia sadari, ternyata seorang penembak jitu yang sudah mengintainya dari jarak jauh. Dan beberapa saat kemudian yang terjadi. Akibat kejadian tadi, orang-orang pun panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sementara pihak kepolisian juga telah berhasil menemukan tempat persembunyian sang sniper tersebut. Namun ternyata ia sudah tewas. Tak lama kemudian salah satu polisi di sana sempat menambahkan sebutir peluru di TKP. Hingga menjadi pertanyaan apa tujuan ia melakukan hal tersebut. Sementara itu Lois dan Eleanor memperhatikan seorang pria dengan perilaku yang tampak mencurigakan. Tanpa pikir panjang, Lois langsung berusaha mengejarnya karena bisa saja pria itu akan menjadi kunci untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Sayangnya pengejaran tersebut gagal karena pria itu berhasil kabur dengan menggunakan mobilnya dan juga menabrak Eleanor yang berusaha mendekatinya saat itu. Setelah pria itu kabur dengan mobilnya, Lois malah berlari untuk mengejarnya agar lebih efektif. Namun ketika berhasil mendekati kendaraannya, ia terkejut karena mobil itu ternyata sudah dalam keadaan kosong yang kemungkinan si pelaku sudah kabur melarikan diri. Stick your hands out of the window! Adegan beralih pada pemimpin IBBC yang sedang melakukan pertemuan dengan seorang jenderal militer dari Timor Leste. Dalam diskusi itu, sang jenderal tersebut meminta bantuan Skarsen agar segera mengirimkan pasokan senjata untuk mendukung kelompok separatis di Timor Leste. Kelompok itu dikenal sebagai FRK, sebuah organisasi bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan kebebasan. Basically everything that the revolutionary freedom, perhaps potent enough. Bisa jadi peristiwa dalam film ini terjadi di tengah pergolakan politik saat Timor Leste sedang berjuang memisahkan diri dari Indonesia. Selama masa pendudukan yang berlangsung sekitar 24 tahun, dilaporkan ratusan ribu nyawa melayang akibat konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Dari situ muncul kelompok perlawanan bernama FRK yang menuntut kemerdekaan bagi Timor Leste. Kelompok inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk IBBC untuk kepentingan politik dan bisnis senjata mereka. Tak lama kemudian Skarsen tiba-tiba mendapat panggilan mendadak untuk menghadiri rapat penting bersama para petinggi IBBC. Tanpa banyak bicara, ia segera meninggalkan tempat pertemuannya dengan sang jenderal saat itu juga. Sesampainya di ruang rapat, Skarsen disambut oleh Mr. White yang langsung menyampaikan kabar mengejutkan di mana Umberto Calvini telah tewas ditembak oleh seorang sniper. Makanya Mr. White menegaskan bahwa mereka harus segera menghubungi putra-putra Calvini untuk melanjutkan kerjasama dalam transaksi senjata. Ia khawatir jika mereka terlambat mengambil langkah pembunuh yang sama, bisa saja menargetkan anak-anak Calvini berikutnya. No time for complications. Such an ambitious agenda. No reason for them not to move forward. Sementara itu Lois, Eleanor, dan Asur memutuskan untuk kembali ke lokasi penembakan Calvini guna mencari petunjuk baru. Di perjalanan, barulah Asur mengatakan jika pelaku yang menembak Calvini diduga merupakan anggota dari kelompok radikal bernama Batalion Merah. Meskipun telah dilakukan penyelidikan mendalam, identitas si pelaku belum ada kejelasan yang pasti. They appear as though they are, and the real bastard.
Setibanya di lokasi kejadian, Lois dan Eleanor mulai menelusuri arah datangnya tembakan yang menewaskan Calvini. Saat memeriksa dinding di sekitar area tersebut, mereka menemukan 2 lubang peluru yang tampak berasal dari arah yang berbeda. Untuk memastikan, Eleanor mencoba memasukkan tongkat kecil ke salah satu lubang, dan hasilnya membuat mereka terkejut. Posisi kedua tembakan itu ternyata tidak sejajar. Menyadari hal itu, Lois segera memeriksa area di belakang lokasi dan akhirnya menemukan titik pasti dari mana sang penembak melancarkan aksinya. Tempat pertama yang mereka periksa adalah atap sebuah gedung yang letaknya tidak jauh dari lokasi Calvini berpidato. Di sana, Lois mulai membayangkan bagaimana posisi sang penembak jitu saat membidik targetnya, menunggu momen yang paling tepat untuk menarik pelatuk. Dari analisisnya, ia menyimpulkan bahwa kemungkinan ada 2 penembak, satu berada di bawah dan satu lagi di atas gedung. Jika tembakan dari bawah meleset, maka penembak di atas gedunglah yang bertugas memastikan Calvini tewas. Found next to the gun. Dan saat menelusuri area sekitar, pandangan Lois tertuju pada genangan air di lantai. Dan di sana ia menemukan bekas jejak sepatu yang kemungkinan besar milik pelaku. Ketika diperiksa lebih lanjut, jejak sepatu yang ditemukan ternyata memiliki kemiripan dengan jejak yang pernah ditemukan pada kasus pembunuhan seorang pejabat tinggi di Belgia. Dari bentuk dan bahannya yang terbuat dari baja, Lois menyimpulkan bahwa pelaku di kedua kasus ini kemungkinan adalah orang yang sama. Baru saja penyelidikan akan mereka lanjutkan, seorang petugas kepolisian tiba-tiba muncul dan meminta Lois serta Eleanor untuk segera keluar dari negaranya, sebab kasus yang akan mereka tangani kini masih berada di bawah wewenang oleh kepolisian setempat. Questi prendono il primo di andare dai miei uomini e dare loro questi altri 2. Io li spediscono a casa. Dengan berat hati, Lois dan Eleanor memutuskan untuk pulang ke New York. Namun sesaat sebelum melakukan check-in, Eleanor tiba-tiba terpikir sebuah hal penting. Jika si pelaku benar mengenakan sepatu berbahan baja, seharusnya benda itu terdeteksi oleh alat pemindai keamanan bandara. Maka dari itu, memastikan hal tersebut, mereka segera ke ruang kontrol bandara untuk melihat rekaman CCTV. Dan benar saja pelaku yang mereka cari terlihat pada rekaman tersebut. He almost seems to know. Meski sudah memeriksa rekaman CCTV berulang kali, Lois dan Eleanor tetap gagal mengenali wajah pelaku karena pria itu sama sekali tidak menghadap ke kamera. Untungnya, Asur memiliki kenalan di pihak bandara yang bersedia membantu mereka. Dan dari informasi yang diberikan, diketahui bahwa orang yang mereka buru telah naik pesawat menuju New York dan identitasnya terungkap sebagai Felix. And arriving in New York at JFK at 10 p.m. Setibanya di New York, Lois dan Eleanor disambut oleh 3 detektif yang telah menunggu mereka. Salah satu dari detektif itu kemudian menyampaikan informasi penting. Sepatu yang digunakan oleh pelaku diketahui diproduksi di sebuah tempat yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal mereka. Tanpa pikir panjang, Lois dan Eleanor segera menuju lokasi tersebut untuk informasi selengkapnya. Sesampainya di tempat tersebut, mereka lalu bertemu dengan Dr. Isaacson, orang yang membuat sepatu baja yang dimaksud. Namun Isaacson tampak panik dan berusaha menghindar, takut jika Lois dan timnya bertindak agresif. Sedikit agak kesal, Lois pun memberi peringatan tegas bahwa jika Isaacson tidak keluar dan bekerja sama, mereka akan memaksa masuk dan menghabisi siapapun yang ada di dalam rumah itu. Isaacson yang begitu kepanikan akhirnya keluar dari rumah untuk bertemu dengan Lois dan timnya. Lois menjelaskan bahwa kedatangan mereka terkait pencarian seorang pria bernama Felix yang diketahui pernah memesan sepatu baja buatannya. Disinilah Isaacson mengakui kalau memang ia pernah membuatkan sepatu tersebut sekitar 3 tahun yang lalu. Cerita kemudian kembali ke Skarsensi, pemimpin IBBC, yang terlihat sedang berbicara dengan para petinggi perusahaan melalui panggilan Zoom meeting. Salah satu dari petinggi memberitahunya bahwa Lois dan Eleanor telah kembali ke New York setelah diusir dari Italia. Dan mungkin saja tidak lama lagi keberadaan Felix akan segera terungkap yang bisa membahayakan operasi rahasia IBBC. Merasa sudah terpojok, Skarsen segera memerintahkan Pak Tua Wexler untuk menghabisi nyawa Lois dan Eleanor secepat mungkin.
Keesokan harinya adegan beralih ke Eleanor yang memberitahu ke Lois untuk segera menemukan lokasi Felix berada. Sebab jika mereka sedikit saja terlambat, maka dipastikan Felix orang yang mereka kejar tidak akan mereka temukan lagi. Namun tak lama kemudian, ternyata Lois berhasil menemukan alamat dari si tersangka dan segera menuju ke lokasinya. Alih-alih mengakhiri tugas, ternyata setibanya di sana, Lois melihat kalau rumah Felix sudah dibongkar dan hilang tanpa jejak. Lois yang agak bingung dan resah akan kasusnya daripada pusing, sejenak ia meminta kepada rekannya yang juga seorang detektif untuk membelikannya segelas kopi panas di kedai. Namun tak berselang lama saat menunggu kopinya datang, si detektif tiba-tiba melihat Felix yang melintas di depan kedai tersebut dan segera memberitahu kepada Lois dan rekannya akan apa yang ia lihat barusan. Lois pun segera memberi instruksi kepada rekannya untuk berpencar dan melakukan pengintaian. Namun di tengah pelariannya, Felix sempat berhenti di sebuah telepon umum untuk melapor kepada atasannya bahwa ia sedang menuju lokasi yang telah disepakati. Tanpa ia sadari, Lois dan para detektif masih terus membuntutinya dari kejauhan. Tak lama kemudian akhirnya pengejaran itu membawa mereka ke dalam sebuah museum dan masih terpantau oleh Louis dan rekannya. Mereka kembali memutuskan untuk berpencar, di mana Lois akan naik ke lantai atas untuk memantau dari posisi yang lebih tinggi. Sementara kedua rekannya tetap berjaga di bawah, mengawasi setiap gerakan Felix agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Beberapa saat kemudian muncul seorang pria tua yang menghampiri Felix. Pria itu tak lain adalah Wexler. Ia kembali menegaskan kepada Felix untuk melaksanakan misi barunya, yaitu menyingkirkan dua orang lagi, yakni Lois dan Eleanor. Begitu Wexler beranjak pergi, Felix yang kini sendiri juga langsung beranjak pergi dari sana. Dan begitu ia berjalan, tak sengaja pandangannya mengarah ke sebuah pantulan kaca dan melihat Lois dan kedua rekannya sedang membuntutinya. Alhasil Felix yang sudah terpojok terpaksa menyerahkan diri, namun tak disangka. Aksi penembakan tadi ternyata mengenai salah satu rekan Lois yang harus tewas di tempat. Namun Lois yang masih selamat mencoba untuk melakukan perlawanan dan juga mendekati Felix yang juga terlihat sekarat akibat terkena tembakan. Di saat Felix dan Lois sudah berhadapan, barulah Felix mengungkapkan kalau kelompok yang barusan menyerang mereka adalah orang-orang suruhan dari pihak IBBC yang berniat akan menghabisi mereka berdua. Makanya jalan satu-satunya untuk selamat, mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama. Di tengah aksi tembak-menembak itu, Lois dengan sekuat tenaga mencoba membawa Felix ke tempat yang aman. Namun beruntung tembakan yang mengenai Felix tidak menembus tubuhnya berkat alat pelindung yang ia gunakan. Namun saat adu tembak kembali terjadi, disinilah Felix akhirnya terkena tembakan sungguhan yang menembus tubuhnya. Karena hal itu pula, Lois yang bersamanya begitu keteteran untuk melawan gempuran pasukan IBBC. Maka dari itu, sebagai pengalih perhatian, Lois mencoba menembak sebuah atap kaca, sehingga ia memiliki kesempatan untuk segera kabur dari sana. Begitu mereka tiba di pinggiran danau, nyawa Felix pun ternyata tak bisa tertolong akibat beberapa luka tembak yang menembus tubuhnya. Malam harinya, Eleanor diam-diam menemui Lois di sebuah lokasi tersembunyi. Ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada Lois atas tewasnya rekannya dalam insiden baku tembak di museum. Dalam pertemuan itu juga Eleanor menginformasikan bahwa mereka telah berhasil menangkap Wexler alias orang kepercayaan IBBC. Dan akan melakukan interogasi terhadap Wexler secepatnya guna mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik seluruh kekacauan ini.
Beberapa saat kemudian ketika Lois berhadapan dengan Wexler, ia mendesaknya untuk menjelaskan sedetail mungkin semua kejahatan yang dilakukan oleh IBBC. Namun Wexler menjawab jika Lois tak akan pernah bisa mengetahui seluruh rahasia di balik organisasi itu. Ia kemudian bercerita dulunya ia juga memiliki niat yang sama seperti Lois, ingin membongkar praktik kotor IBBC. Tetapi idealismenya runtuh ketika ia ditawari kekayaan besar untuk bekerja sama dengan mereka. Godaan uang membuatnya berbalik arah, meninggalkan prinsipnya dan akhirnya menjadi bagian dari jaringan gelap yang dulu ingin ia lawan. You can help me do that. It's not possible. Menyadari Wexler tak mau buka mulut, Lois segera meninggalkan ruangan dan menemui Eleanor. Ia curiga IBBC sudah tahu kalau Wexler ditangkap oleh pihak mereka, sehingga situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Karena itu Lois mendesak Eleanor agar segera meninggalkan lokasi dan pergi untuk selamatkan diri. Ia khawatir keselamatan Eleanor terancam jika dia tetap berada di sana. Eleanor yang tak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk pergi demi keselamatannya. Sementara itu Lois memilih tetap tinggal karena sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi para anak buah IBBC yang kemungkinan besar akan datang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke Italia, tempat para dewan dan petinggi IBBC berkumpul untuk menghadiri rapat rutin bulanan. Mereka sudah menunggu cukup lama, namun Skarsen, sang pemimpin utama bank, tak kunjung muncul. Tepat ketika rapat hendak dibubarkan, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba datang dan tanpa banyak bicara langsung menggiring seluruh peserta rapat keluar dari ruangan. Di tempat lain, dua putra menteri mendapat laporan dari seorang informan yang mengungkap praktek kotor IBBC selama ini. Informan itu ternyata adalah Lois. Lois memberitahu mereka semua bukti keterlibatan bank dalam perdagangan senjata ilegal, dengan harapan para pejabat bisa mengambil tindakan, sehingga IBBC bangkrut dan akan menghentikan produksi senjata ilegalnya. Sementara itu para petinggi IBBC yang saat ini begitu khawatir setelah mendengar kabar kedua putra sang menteri membatalkan kontrak penjualan senjata. Makanya untuk menghindari kebangkrutan, pihak IBBC memutuskan menempuh langkah terakhir, yaitu mereka harus menemui seorang pembeli potensial bernama Ahmad Sani yang bersedia menyerap seluruh peralatan senjata itu. You know we can make this work. We are. Have me about your This bank will be left insolvent. Tak lama kemudian alur cerita beralih ke Turki, tempat Skarsen dan Wexler akhirnya bertemu dengan seorang tokoh penting bernama Ahmad Sani. Dalam pertemuan itu mereka berdiskusi mengenai kesepakatan bisnis senjata, mulai dari harga, jumlah hingga persenjataan yang sesuai dengan dana yang dimiliki Sani. Tujuannya jelas memastikan transaksi berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu Lois juga telah tiba di Turki dan kini bekerja sama dengan Wexler. Dalam pertemuan rahasia mereka, Wexler memberitahu bahwa ia sudah memasang alat penyadap pada pakaian yang dikenakan oleh pimpinan IBBC. Dengan begitu, Lois dapat mendengarkan seluruh isi percakapan antara Skarsen dan Ahmad Sani. Rekaman tersebut nantinya akan menjadi bukti kuat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh pihak IBBC. Ketika membuntuti Skarsen dan Ahmad Sani, Lois berhasil mendengar percakapan mereka tentang rencana pembelian 5.200 unit rudal. Namun tak lama setelah keduanya masuk ke dalam ruangan tertutup, sinyal alat penyadap yang digunakan Lois tiba-tiba terputus. Menyadari ada yang tidak beres, Lois segera bergerak cepat dan menyusup ke dalam ruangan tersebut. Sayangnya sebelum ia sempat mendengar bagian penting dari pembicaraan itu, dua pengawal keamanan memergokinya dan langsung menyeretnya keluar dari sana. Setelah pertemuannya dengan Ahmad Sani selesai, Skarsen berjalan menghampiri Wexler yang tampak tergeletak tak sadarkan diri. Saat ia memeriksa jas Wexler, Skarsen terkejut mendapati bahwa pria itu sudah tak bernyawa dan langsung kabur dari sana. Di sisi lain, Lois yang juga melihat kejadian itu dari kejauhan,
langsung mengira bahwa Skarsen lah yang membunuh Wexler. Tanpa pikir panjang, Lois pun bergegas untuk membuntuti Skarsen yang sedang kabur. Aksi kejar-kejaran itu akhirnya berhenti di sebuah atap di area pemukiman warga. Di sana, Skarsen yang terpojok menatap Lois dengan emosi dan mengatakan mengapa ia terus mengikutinya. Louis Salinger! Who are you? Who said anything about arresting you? Dengan nada tegas, Lois menjawab bahwa ia hanya ingin menegakkan keadilan, menghentikan semua kebusukan di balik perusahaan-perusahaan korup seperti IBBC. Namun belum juga Lois menanyakan alasan Skarsen akan tindakannya. Tiba-tiba Skarsen pun akhirnya tewas di tangan pembunuh bayaran suruhan dari anak buah almarhum Perdana Menteri Calvini. Yang akibat kematiannya tersebut, semua pengusaha yang haus kekuasaan akhirnya harus tumbang satu persatu. Keberhasilan misi Lois tersebut akhirnya mampu membongkar semua praktik kotor perusahaan korup dan salah satunya dalam dunia gelap perbankan dunia. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.